Urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 adalah nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Selanjutnya adalah Berisik malam ini pasca penetapan nomor urut calon presiden wakil presiden di KPU telah hadir di studio pada malam ini yaitu Ketua Koalisi Muda Pasukan Ganjar, Saudara Diana Sapri. Selamat malam. Kemudian salam tiga jari. Salam tiga jari. Juga hadir pada kesempatan malam ini Bung Abi Jumedi, pemimpin redaksi sianitas.id yang juga praktisi media. Selamat malam, Bung Abi. Ini malam yang penuh gelora dan menggebu-gebu begitu ya, karena calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing telah mendapatkan nomor urut ditetap oleh KPU. Nomor 1 adalah Bung Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming. Dan yang ketiga, wah ini nih, jagoannya Bung Dian, ya kan? Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud MD. Nah ini nomornya udah dibagi ini. Nomor 1 Mas Anies, nomor 2 Jenderal Prabowo, nomor 3 Mas Ganjar. Saya ke Bung Dian dulu nih. Bung Dian, kan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dapat nomor urut 3 nih. Ini tanda-tandanya gimana nih? Bakal hoki, bakal nyungsep atau gimana? Menang total. Nah, angka 3 itu angka kekuatan. Di situ senafas dengan nomor urut PDI Perjuangan, nomor 3. Kan ada partai lain yang hat-trick juga. Oh, hat-trick 3 kali. 3 kali. Yang pertama menang. Pak Jokowi 2014. Yang kedua 2019 menang. Dan sekarang menang lagi. Menang telak. Menang telak. Metal. Menarik ya, menang total ya. Menang total. Jadi pada malam ini kekecewaan kepada Pak Jokowi dan keluarga sudah nggak ada mungkin ya, sudah terhapus. Move on, sudah move on. Jadi sudah bergerak maju. Maju terus. Ya kan? Nggak ada halangan. Nggak ada beban. Saatnya lupakan Jokowi. Ini kalau sudah lewat tengah malam yang begini gitu ini. Obrolannya udah langsung panas. Panas ini. Bung Abi, gimana Bung Abi? Ini nomor urut 1 dan nomor urut 2 kan kebetulan tidak hadir di studio. Tapi kan bisa diwakili Bung Abi nih sebagai eksternal ya. Itu secara filosofis nomor 1, 2, 3 itu gimana sih? Hokian yang mana? Ya, pertama gini, setiap angka itu mempunyai arti tersendiri dan setiap arti itu dimiliki oleh pendukungnya untuk yang lebih baik. Contoh nomor 1 mempunyai multitafsirnya bagi pendukungnya masing-masing. Gitu. Ya kalau kebanyakan secara umum angka 1 kan ada 1, 2, 3. Angka 1 itu memang identik lebih ke pimpinan. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Gitu. Karena telunjuk. Ya, telunjuk. Ngasih perintah. Telunjuk ini kan sudah menjadi identik ya kan? Oh, identik. Gitu. Ya. Tapi dan selanjutnya yang kedua adalah itu lebih kepada diartikan kalau keseimbangan pasangan kan. Keseimbangan gitu kan? Nomor 2. Gitu, nomor 2. Dan juga nomor 2 kadang juga menjadi sesuatu yang negatif juga tuh. Apa lebih tuh? melekat.
jadiin orang kedua. Oh. Iya. Orang kedua kan gitu. Kalau kita kait-kaitkan ya gitu. Dan yang ketiga ini yang lebih unik dari yang ketiga memang. Ya tadi disebut sama Bung Mandian juga kan 3 gitu kan. Bisa diartikan karena dia pendukung kan lebih pro kepada 3-nya positif dong artinya maknanya. Ya kan. Tapi bisa diartikan juga kalau kita secara sosiologis agama gitu kan. Memang kalau sosiologis misal gini nih. Kita kalau menyebut negara ketiga gitu, itu lebih identik dengan negara termiskin. Negara tapi semua tafsir ini tidak melekat ya kepada individunya ya. Ini kan kebanyakan tafsirnya yang kita bisa ketahui lah gitu. Tafsir umum lah ya ini sebetulnya. Kalau negara dunia ketiga kan berarti negaranya kan belum mencapai tahap kesejahteraan gitu kan. Masih tahap multi perkembangan juga gitu kan. Perkembangan. Terus juga memang juga ada yang positifnya juga gitu. Apa positifnya dari misal gini, kalau kita mengarah kepada ke agamaisnya ya gitu kan. 3 itu lebih identik dengan cara ada keimanan, keilmuan dan amal gitu kan. Gitu. Dalam keimanan dulu. Keilmuan dan amal. Ya. Nah, tridasar ini kan sebagai fondasi juga dalam suatu keyakinan kan gitu. Di Islam sendiri kalau yang saya ketahui ya gitu, ada tauhid, fikih dan tasawuf gitu kan. Di Kristen juga terkenal ada 3 nih kayak Trinitas ya kan. Di Buddha ada Trikayasa, Tridharma ya kan. Nah, seperti itu. Jadi di Hindu ada Hindu apa ya? Di Hindu itu ada 3 dewa. Ya, Trimurti. Iya, Trimurti. Jadi masih ada melekatnya juga soal keyakinan juga gitu. 3 masih ada nilai positifnya, 2 juga sebenarnya ada, 1 pun ada gitu kan. Tapi ada nilai negatifnya juga. Ada nilai negatif tergantung bagaimana kembali lagi pendukungnya. Persepsi pendukungnya. Iya. Jadi bagi Bung Dian kan nomor 3 menang total atau menang telak. Ya kan? Nomor 1 ya tadi sampai yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Abi kan. 1 itu lebih kepada kepemimpinan gitu. Nomor 2 keseimbangan. Tua muda ya kan? Keseimbangan. Tapi ada juga jeleknya kan, negatifnya orang kedua, istri kedua ya kan. Tadi ada yang menarik loh. Bung Dian, ada yang menarik tuh tadi. Ada yang menarik di acara KPU. Tadi kita lihat sama-sama nonton melalui media massa. Mas Kaisang sama Mas Gibran tuh menghampiri Bu Mega tuh tadi, sempat sungkem ya tadi ya, sempat sungkem dan tidak Bu Mega tampak kaku tuh. Menurut Bung Dian gimana tuh? Memang harus kaku atau gimana? Saya pikir Bu Mega sudah makan asam garam yang cukup. Ya, senior dia. Senior di perpolitikan ya. Bagi saya tadi saya lihat juga sama-sama kita lihat nggak ada aroma kebencian. Dari terlihat bahwa Bu Mega ya biasa-biasa aja. Artinya itu pilihan. Kembali lagi kepada pilihan. Apakah masih tampak kesal tuh gimana? Enggak ya? Kalau itu manusiawi ya. Pasti ada rasa kesal. Bagaimana orang yang sudah dilahirkan, dibesarkan, anaknya lah ya. Bahkan anak-anaknya itu. Ya, anak-anaknya Bu Mega lah ya. Tapi ketika pada akhirnya mereka punya pilihan masih berbeda, saya rasa fair ya. Apa tadi seperti gimmick juga itu tadi ketika kayak Mas Kaisang seperti berlutut begitu kan, sungkeman gitu, gimmick ya, pantas nggak seorang ketua umum partai sungkem begitu kepada ketua umum partai lain? Menurut Bung Abi gimana? Ya, kalau kita kembali ke dalam dunia politik ya, hal-hal apa saja bisa kita lakukan, kan gitu. Apa yang dilakukan oleh tadi Gibran dan Rangka itu kepada Bu Mega itu bisa saja dilakukan, karena mungkin bisa dijadikan gimmick sebagai menarik kepada masyarakat gitu, bahwasanya etika itu juga tetap ada di balik politik gitu. Etika dulu didahului baru politik gitu kan. Tapi apakah itu tersirat? Ya kita tidak tahu, kembali lagi kan. Ya mungkin niatnya baik. Nah, niatnya baik. Tapi ketika itu menjadi gimmick politik begitu. itu kan publik yang menerjemahkan ya. Publik yang menerjemahkan. Tapi tadi kata Bung Dian sih manusiawi ya. Orang yang sudah dibesarkan,
oleh Bu Mega dan PDI Perjuangan begitu, tiba-tiba pada perhelatan Pilpres 2024 punya pilihan sendiri ya Bung Dian. Kalau Bung Dian relawannya gimana nih? Kesel nggak? Enggak. Ya, tapi tadi bilang kan Bung Dian sudah move on ya? Iya sudah dong, harus dong. Sudah move on ya? Harus optimis. Optimis ya? Oke, optimis. Tapi kok Nautit masih tampak kesal? Masih tampak kesal, tapi yakin sudah move on? Yakin dong. Move on. Iya, move on. Menurut Bung Abi gimana? Ya harus, itu harus. Dalam kancah politik juga kita diperlukan juga ada dewasa dalam berpolitik kan. Gitu. Tidak bisa kita mengikuti emosional kita. Baperan ya gitu, kan? Gak bisa kita gitu. Maka kalau orang yang lebih baperan dan mengikuti emosional dalam politik biasanya akan ketahuan petanya, arahnya kemana seperti itu. Jadi Bu Mega memang lebih tepat seperti tampak misterius ya. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh Bu Mega. Dalam menjaga bagaimana sebuah partai besar seperti PDI Perjuangan, ya memang harus konsisten. Patah tumbuh, hilang berganti, kadang ditusuk dari belakang, itu sesuatu yang biasa di politik. Tapi ada perbedaan perlakuan loh. Budiman Sujatmiko tuh baru datang saja silaturahmi itu sudah dipecat. Mas Gibran belum dipecat loh sampai hari ini. Ya mungkin saya melihat ini ada sesuatu yang lagi Bu Mega pikirkan. Yang Bu Mega hanya Bu Mega dan Tuhan yang tahu. Bu Mega dan Tuhan yang tahu. Ini kembali nih, kita kan punya pengalaman ya, Pilpres 2004 itu diikuti oleh 5 pasang calon. Waktu itu Pak Wiranto dengan Salahuddin Wahid, ya kan, nomor urut 1, Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi almarhum nomor urut 2, Amin Rais dengan Pak Siswono Yudhosodo, seniornya Bung Dian tuh nomor urut 3, Pak SBY dengan JK nomor urut 4, Hamzah Has dan Agung Gumelar nomor urut 5, dan yang menang nomor 4 waktu itu SBY JK. Lalu Pilpres 2009 Megawati dengan Pak Prabowo nomor urut 1, Pak SBY dengan Budiono nomor urut 2, JK dengan Wiranto nomor urut 3. Yang menang lagi Pak SBY. 2014 Prabowo Subianto dengan Pak Hatta Rajasa nomor urut 1, Pak Joko Widodo dengan Pak JK nomor urut 2, yang menang nomor urut 2. 2019 kemarin baru ada perubahan tuh, ya kan? Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin nomor 1 itu menang, Prabowo dengan Sandiaga nomor 2. Jadi ini rata-rata yang menang nomor 2 nih, Bung Dian. 2023, 2024 yang menang nomor 3. Menurut Bung Abi gimana nih? Kan dari 2004 ketika pertama kali Pilpres digelar dengan melibat partisipasi rakyat langsung, secara langsung ya, hingga kemarin 2019 ini rata-rata nomor urut 2 nih. 4, 2, 2, 2, 1 gitu kan. Karena waktu itu kan Pak SBY kan nomor urut 4 ya kan. Tapi selanjutnya itu nomor 2, 2, 2 dan 1. Ini memang pilihannya lebih baik nomor 2 atau gimana? Kita mengacu hoki juga biasanya. No, kita percaya nggak percaya ya? Betul, nggak percaya gitu. Kan kembali lagi tadi gitu kan. Kalau kita menafsirkan tadi kehokian dalam angka itu ya, kan masing-masing akan menjadi multitafsir gitu. Berbeda nih, karena kita adalah Pilpres, kan nomor urutnya akan terhitung nggak sampai lebih dari 5 pasti ya. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Berbeda dengan Pileg gitu. Ada nomor sepatu ya kan besar gitu. Iya kan? Pileg itu lebih dominasi, ada yang menjadi favorit dan mempengaruhi psikologis itu angka 1 dan 2. Yang kecil. Iya, angka 1 dan 2. Dan itu saya juga terakhir 2019 itu kalau tidak salah nomor urut 1 dan 2 itu dalam Pileg itu 63% menduduki DPR. Lebih dominan gitu. Yeah. Nah, ini kan tapi konteksnya berbeda antara Pileg dengan Pilpres. Yeah. Pilpres bisa terhitung dengan angka 1 sampai 23 kan gitu. Jadi psikologi masyarakat itu tidak lebih terpengaruh dari angka 1 2 3. Nah, kalau kembali lagi kepada tentang bagaimana memultitafsirkan angka itu kehokian gitu, kembali lagi ke subjektif para pemilih itu, dan lebih juga subjek yang mana, dan sebagai advertising itu kepada pendukungnya bagaimana bisa menyampaikan kepada masyarakat angka 1 2 3 itu adalah yang terbaik bagi Yel itu penting nggak? Nomor 1, 1, 2, 3 gitu. Sangat penting gitu. Penting ya. Itu bagian dari bagaimana kan dalam marketing ya kan, menyampaikan kepada masyarakat dan sampai pada ke masyarakat kan, apalagi sampai ke hati nuraninya, alam bawah sadar dia melekat udah tanpa harus diminta dipaksa. Ketika hati nurani dan alam bawah sadar kena, sudah tetap dia akan memilih itu. Misal 1, 2, 3 di antara itu.
dipaksa untuk diantara milih pindah di angka yang lain, tetap dia akan memilih angka yang dia tuju. Gitu. Bolak-balik dihitung. Bolak-balik. Dulu kan sempat ada di negara kita ini kan undian berhadiah ya, SDSB. Yang aduh hadiahnya 1 miliar waktu itu, era itu besar ya, 1 miliar itu. Orang itu berlomba-lomba nebak angka. Sampai rela-rela kan tidur di kuburan, ya kan, datang-datang ke pegunungan buat cari angka, ya kan. 2 angka, 3 angka, 4 angka, 6 angka, ya. 6 angka dapat 1 miliar tuh, kayak mendadak waktu itu. Nah ini dengan nomor urut capres cawapres ini, apakah jangan-jangan ini ada apa menjadi angka-angka yang dipercayai memiliki angka hoki atau gimana nih? Jadi kan supaya biasanya kan ketika orang itu nggak punya pilihan, dia belum punya pilihan nih. Dia sebagai floating mass misalnya, dia kan biasanya 3-3 gue nggak kenal nih, ya nggak. Lalu biasanya dia punya angka favorit, itu tadi ya Bung Abi. Atau dia menghitung, dia punya dia mengukur sendiri secara hitungan-hitungan tahayul gitu kan. Nama dia dijumlahkan jadi berapa angka, lalu dipilihlah 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu kan, pilih angkanya. Apa begitu? Jangan-jangan di TPS itu. Menurut Bung Abi gimana? Mungkin masih ada sebagian seperti itu. Karena tapi untuk saat ini di era modern, saya rasa apalagi udah canggihnya teknologi, sudah sangat-sangat minim lah gitu. Karena kan sosialisasi sangat masif apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kalaupun masih ada, mungkin masih ada gitu. Mungkin karena dia tidak sampai informasi kepada diri dia, gitu. Jadi dia masih menghitung random. Ya, apalagi sesuai dengan angka yang dia suka di antara 1 sampai 2, 3. Itu bisa saja terjadi. Lagi-lagi kembali ke subjektif. Ya. Bung Dian, kalau nomor 3 gimana? Memang mungkin saya berbeda ya. Angka 3 ini di tahun 2024 ini justru saya melihat ini keberuntungan, keberkahan untuk Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Karena syarat kecurangan, syarat KKN, ini memang dibutuhkan mereka berdua ini. Pendekar hukum itu ada di kami, Pak Prof Mahfud. Jadi nggak perlu ragu lagi dengan Prof Mahfud. Ini tahun 2024, ini saatnya. Ada tadi 3 huruf K, KN. Nah ini mereka lahir di situ. Jadi itu simbolnya, 3 hidup. Pemberantas KKN. KN itu. Nah ini ada orangnya yang memang dipersiapkan oleh Allah. Kalau kita bicara wudu di dalam Islam ya, sedikit saya bongkar. Wudu itu sekali boleh, 1 kali mengusap itu boleh. Tapi ketika kesempurnaan itu harus 3 kali, itu sempurna. Kemenangan yang diperoleh oleh PDIP 2 kali berturut-turut, dan di 2024 ketiga kali ini sempurna kemenangan ini. Disempurnakan. Untuk yang ketiga. Jadi Bung Dian sangat yakin berarti ya. Yakin. Nomor 3 ini sebuah pertanda. Iya, pertanda. Dan bahwa Pak Presiden selalu berkata kembalikan kepada rakyat. Pilihan ada di rakyat. Dan Presiden yang mana nih? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Ya. Jangan takut, ya kan? Kita tidak ikut di dalam kontestasi ini. Saya sebagai kepala negara, silakan saja, ya kan? Pilih. Kembalikan kepada rakyat. Kan ini sesuatu yang mendinginkan suasana. Dan ini positif, bagus. Walaupun sebelumnya banyak ada sempat huru-hara ya di MK, ya kan, lalu ada MK, ya kan, ada demo-demo begitu kan. Dan ini berbahaya. Sebetulnya kami melihat ini sesuatu yang berbahaya, dan masyarakat juga tidak diam. Masyarakat juga sekarang sudah pada cerdas. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara negara yang tampak di depan mata, bagaimana konstitusi itu dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan yang saya melihatnya abuse of power. Ini sangat berbahaya. Itu terjadi di 2024. Penentuan Indonesia Emas berawal dari 2024 nanti. Berhasilkah kita melalui masa-masa sulit ini? Apakah Indonesia akan gelap? Gelap gulita. Gelap. Kalau gelap gulita kan biasanya nggak ada listriknya itu. Listriknya mati. Ya, mati. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Nomor 3. Bung Abi, kalau 1, 2, 3 kita prediksi nih 14 Februari 2024
Coba kita hitung. 14 Februari 2023. 1 tambah 4, 5. Tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 4. Tambah 4, 15. 1 tambah 5, 6. Nggak ada yang jadi nih. Tapi kemungkinan gini, 6. 6 dibagi 3 calon. 2. Nah, mungkin. Waduh, ngeri sekali ini. Berisik malam ini. Kita ya ngobrol-ngobrol. Angka hoki. 1, 2, 3. 2 siap-siap. Tapi 3 yakin. Berisik.